Tuhan dikasih tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan cukupkan
firman-Mu Tuhan. Masalah tempat saya serahkan pada Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, siapkan hatiku Tuhan, dan firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, Pas ya. dan firman-Mu. Bapa dalam surga, Bapa, tapi yang terjadi adalah menurut kehendak Tuhan, bukanlah kehendak kita yang terjadi. Jadi pada pagi kita belajar bagaimana Tuhan menuntut bagi umat Allah yang percaya kepada Tuhan, yang harus mereka lakukan hidup kita masing-masing. Kita belajar dalam Ulangan 10 ayat ke-12 hingga yang ke-15. Siapa ada wasap gereja sudah selesai sebagai kita. Kalau kita menjadi orang Kristen, banyak tuntutan kita kepada Tuhan, kan? Bukan sejak saya sendiri pun seringkali saya berdoa, Tuhan saya mau ini, saya mau ini. Tapi apa yang didengar Tuhan? Apa yang didengar Tuhan? Apa keluhan kita? Ataupun apakah itu menurut keperluan kita atau keinginan kita? Apa yang didengar Tuhan? Apa yang kita perlukan, itu yang Tuhan dengar di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita juga marah kalau anak-anak kita menuntut, Mami saya mau ini, saya mau ini. Kau marah kah? Kalau kami di bandar, kami dengar juga ibunya marah. Malah satu buah budak-budak di sini banyak jadi maunya. Marah kan? Di bapak kita marah kan juga dengan kita. Dia tidak marah, tapi dia melihat keperluan kita. Apa yang kita mau perlukan dalam hidup kita. Kadang-kadang banyak kemampuan kita di dalam pikiran kita bermain bicara buat ini, buat ini. Tetapi Tuhan akan mengabulkannya kalau itu keperluan kita. Kalau itu bukan keperluan kita, kita tidak akan mencapainya dengan baik. Jadi pada pagi kita belajar pada pagi ini yaitu tuntutan Allah untuk taat dan bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita menuntut sesuatu daripada Tuhan, Tuhan mengingatkan kita supaya taat kepada Bapa di surga. Kalau kita taat kepada Bapa di surga, Dia akan mempersiapkan lebih daripada apa yang kita tuntut daripada Tuhan. Dan Dia katakan kalau kita menerima, kita harus apa? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena itu bukan kemampuan kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita pada hari ini. Jadi ingatlah bahwa segala yang kita tuntut itu haruslah menurut keperluan kita di dalam kehidupan kita pada saat ini. Itulah sebabnya kalau kita lihat di sini bahwa 3 perkara bagaimana kita bertindak atau meminta tuntutan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah tuntutan Allah kepada umatnya? Apakah tuntutan Tuhan kepada umatnya pada hari ini? Yang pertama, kalau kita lihat dalam ayat ke-12, apa yang Tuhan menuntut kepada kita? Dalam ayat yang ke-12 tadi, kamu bacakan, kamu ingat di sini. Yang pertama, hiduplah takut akan Allah. Itu tuntutan Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kedua, hidup menurut segala jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena semua itu yang Tuhan nyatakan kepada kita mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Dia katakan kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita, bukan hanya separuh-separuh hati kita. Kadang-kadang kita orang Kristen, kalau kita baik-baik saja, Tuhan sangat baik. Kalau tidak baik, apa yang kita buat? Kita mempersalahkan Tuhan. Mengapa terjadi dengan saya? Tetapi mengapa yang terjadi? Maka kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan di dalam kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan.
dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan tuntut dalam ayat yang ke-12? Dia mau kita beribadah kepada Tuhan, kan? Itu kewajiban kita, supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, supaya kita tidak akan diombang-ambingkan oleh nilai zaman ini. Jadi kalau kita lihat, memang senang kita dengar tuntutan Tuhan bagi kita yang percaya, tapi sukar untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mentaatinya, kita sadar akan kehidupan kita, pasti kita akan menjalani semua ini dengan takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa kita takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah menjauhi segala kejahatan dan beras kehidupan kita. Bukan sejak kita buat dengan apa yang kita buat dengan tangan kaki kita, tapi dengan pemikiran kita, hati kita, dan seluruh kehidupan kita. Kita harus hidup takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab Tuhan tidak melihat penampilan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Sebab hati kita adalah dasar dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita menjaga hati kita, pasti kita akan berjalan hidup takut akan Tuhan. Kita disedarkan bahwa apapun kita lakukan, adakah itu berkenan bagi Tuhan. Kadang-kadang kita juga tidak lebih sedar dan kekuatan kita. Tapi kata firman Tuhan, hiduplah takut akan Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ini tuntutan Tuhan bagi kita hari ini. Selagi kita dalam muka bumi ini, selagi kita takut kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan menghadang kita untuk tidak berbuat perkara-perkara yang tidak baik di muka bumi. Tetapi kita akan menyempurnakan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dia katakan di sini bahwa hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu senantiasa ada dalam kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan suatu hal yang baik supaya kita hidup dengan sempurna di muka bumi ini. Bahkan bukan dunia ini saja, tapi pada dunia yang akan datang kita akan menikmati kehidupan yang sempurna di dalam kehidupan segala orang percaya. Jadi hari ini janganlah kita berjalan menurut kata kita sendiri, tapi mereka berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Kita minta agar Tuhan menuntun perjalanan hidup kita di muka bumi ini, supaya kita tidak sia-siakan masa kita hari ini. Sebab kata firman Tuhan dalam Wahyu bahwa masanya sudah di ambang pintu. Jadi ingatlah, persiapkanlah diri kita masing-masing. Didiklah diri kita sendiri supaya kita hidup takut akan Tuhan. Kita hidup menurut jalan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita menikmati apa yang kita tabur yang baik itu juga akan kita tuai nanti di surga. Saya mau apa yang saya tabur hari ini, saya juga akan tuai di surga nanti, supaya hidup kita tidak sia-sia, tapi diizinkan Tuhan pergunakan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus mengasihi dia dengan segenap hati kita, bukan hanya sekadar jadi orang Kristen, tetapi dengan segenap hati kita ini kita mau mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu kan. Dan kita ingat segala kebaikan Tuhan yang tunjuk pada masa-masa yang lalu, dan masa sekarang Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi Tuhan itu sangat baik. Karena itu janganlah banyak menuntut daripada Tuhan, tapi mintalah agar Tuhan menunjukkan apa yang Tuhan mau daripada hidup kita, dan kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan segala orang percaya. Kita tidak sempurna, tapi kalau tetap kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita, pasti kita akan menjadi sempurna di hadapan Tuhan pada saat itu. Dan dikatakan di sini kita harus beribadah kepada Tuhan. Mengapa kita beribadah setiap minggu? Supaya kita dikuatkan oleh firman Tuhan, supaya kita dikuatkan oleh pujian-pujian kita, kita dikuatkan oleh doa kita secara pribadi, bukan doa kita bersama-sama dalam kehidupan kita. Karena melalui doa kita akan dikuatkan, melalui doa kita boleh melawan segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di muka bumi ini. Karena kita saling mendorong dalam kasih dan satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan di dalam kehidupan kita orang-orang. Oleh itu, apapun cabaran yang kita alami, pasti Tuhan mencampurkan antara kita atau berikan kekuatan untuk berikan kemenangan bagi kita di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita berpikir apa yang dalam pikiran kita dalam menghadapi segala kesukaran, masih dalam pikir susahnya ini macam mana lah
Pada hari ibadah kita akan kenal seperti kebenaran firman Tuhan. Dan kita mengenal bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Kita mengenal bagaimana Tuhan menunjukkan sesuatu yang luar biasa untuk kita lakukan dalam kehidupan kita pada hari ini. Oleh itu, hari ini sedarlah dan kembali kepada kita. Karena Tuhan itu adalah Allah yang baik, yang sentiasa mengasihi kita setiap saat di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita, tapi kita yang seringkali melupakan Dia dalam kehidupan kita. Apatah lagi kita sudah menikmati segala kebaikan di muka bumi. Tapi ingatlah, karena semua yang ada di muka bumi ini adalah sia-sia adanya. Tapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, Dia akan kita tuai nanti di kerjaan surga. Jadi ingatlah hari ini, jangan kita sia-siakan hidup kita, tapi biar kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan. Dan Dia katakan dalam ayat yang ke-13 dan yang ke-14, Dia menyatakan bagaimana melaksanakan tuntutan Allah di dalam kehidupan kita. Kita belajar hari ini bagaimana melaksanakan tuntutan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita lihat dalam ayat yang ke-13 dan ke-14. Saya tidak akan baca ayat itu, tapi dia katakan di sini dalam ayat yang ke-13, berpeganglah pada perintah Tuhan. Dia katakan yang pertama, berpegang pada perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu sangat baik bagi kehidupan kita. Dia katakan bahwa di situ kalau dalam Taurat ada 10 hukum, tapi dalam Perjanjian Baru dia satukan, dia hanya menyatukan saja. Dia katakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu dengan itu yang Tuhan mau, supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan mengasihi segala kita dengan segenap hati kita juga, supaya kita mengalami kasih yang besar itu. Sebab kata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kata firman Tuhan ini sangat menguatkan kita. Karena kasih Tuhan itu tidak pernah kita lihat dalam muka bumi, tapi Tuhan itu ada untuk kita. Sehingga Dia katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia telah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara hari ini, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh zaman, tetapi kita adalah Tuhan sebagai Tuhan dan selamat dalam kehidupan kita. Sehingga Dia katakan di sini, berpeganglah kepada perintah Tuhan. Berarti berpegang bukannya kita pegang pada firman Tuhan, tetapi kita berpegang artinya kita taat kepada Tuhan. Kita taat pada firman Tuhan, dan kita taat kepada Tuhan, Tuhan kita akan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dan Dia katakan supaya kau tetap kuat menghadapi segala perkara di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Itulah sebabnya dikatakan di sini, bagaimana perintah-perintah Tuhan, taatilah Dia dan lakukanlah dalam kehidupan kita. Dan Dia katakan di sini supaya kita kuat menghadapi berbagai cobaan di dalam tahun ini. Sebab kita tidak tahu cobaan kita tak bila-bila masa untuk menguji iman kita. Tetapi kalau kita tetap taat kepada Tuhan, pegang pada perintah Tuhan, kita sudah siap sedia menghadapinya. Dan kita tidak akan berpaling daripada Tuhan, tetapi kita akan terus mengenal Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena itu, janganlah sia-siakan waktu yang ada pada hari. Selagi kita ada kekuatan, selagi kita bernafas, lakukanlah semua hal untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Dia katakan bahwa Tuhan akan berikan kekuatan di saat yang menghadapi berbagai cobaan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan Dia katakan di sini, sebab segala sesuatu adalah milik Tuhan. Jadi ingatlah, sekali pernah sibuk dengan hal-hal dunia di dalam muka bumi, ingatlah segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan kita harus menjaga, memeliharanya. Karena itu dari percayakan di Tuhan bagi kita hari ini, sudah menjaga dan memelihara apa yang Tuhan percayakan kita, termasuklah dengan rohani kita, jasmani kita harus jaga supaya semuanya datang kemuliaan Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah milik Tuhan, supaya kita menikmatinya dengan baik di dalam kehidupan kita. Oleh itu apa yang dikatakan dalam ayat 14 itu, bahwa Dia mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang di muka bumi ini, baik langit, bahwa segala ciptaan adalah milik Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk menikmatinya dengan sebaik-baiknya di
di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Oleh itu, kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita mau, janganlah menurut keinginan kita, tapi mintalah pertolongan kita di dalam kehidupan segala orang-orang percaya, supaya kita menikmati segala yang baik di dalam kehidupan kita. Dan dalam hal yang ketiga, hasil dari tuntutan Tuhan untuk taat dan bersyukur dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan di sini? Hasil taat kepada tuntutan Allah, ayat 15, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan. Jadi ingatlah dalam ayat 15 dia menyatakan dalam ayat yang ke-15 kita lihat bersama-sama sebagai ayat yang terakhir bagi kita dalam ulangan ini. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-15 dia menyatakan sesuatu. Tapi hanya oleh nenek moyangmu hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka yang dan keturunannya mereka lah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Berarti kita lah yang dikasihani Tuhan. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi umat kesayangan Allah di dalam kehidupan kita. Dan umat kesayangan Allah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan bersama-sama dalam kehidupan kita, supaya kita tetap kuat, kita tetap taat kepada Tuhan, dan kita tetap bersyukur dalam segala hal di dalam kehidupan segala orang percaya. Sebab dia katakan bahwa kita adalah umat pilihan Allah, umat pilihan Allah. Inilah jadi kebanggaan kita menjadi orang Kristen, karena kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi kita hari ini, sehingga kita boleh menikmati kehidupan yang lebih diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan bahwa sini Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya, dan Tuhan tetap memilih umat-Nya, dan segala janji Allah tetap untuk selama-lamanya. Berarti apa yang Tuhan janjikan bagi kita, kalau Tuhan memberkati Abraham, Dia juga memberkati kita. Sebab kita adalah keturunan daripada Abraham, dan Tuhan akan memberkati kita dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya orang-orang percaya tidak dapat dikalahkan oleh dunia zaman ini, karena mereka adalah milik Tuhan, dan Tuhan akan berkuasa atas hidup kita yang percaya pada Tuhan. Oleh itu, jangan pernah ragu akan janji Tuhan yang memberikan kita. Karena janji Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Berarti sampai akhir hidup kita, janji Tuhan itu ada untuk saya dan saudara hari ini. Dia katakan bahwa Dia akan memberikan keselamatan yang kekal bagi orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Jadi katakan Tuhan tetap memberkati umat-Nya. Karena itu tetaplah bersyukur dalam segala perkara seperti Tuhan menjanjikan pada saya. Jadi hari ini apapun cobaan yang kita alami, jangan pernah minta tuntutan menurut keinginan kita, tapi mintalah menuntutkan kepada Tuhan oleh keperluan kita, dan bersyukurlah, taatilah segala perintah Tuhan yang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sama yang dikatakan dalam Wahyu 3 yang ke-10 hingga yang ke-11. Sebagai ayat terakhir kita pada pagi ini kita melihat dalam Wahyu 3 ayat 10 hingga yang ke-11. Sebagai ayat terakhir kita. Ini janji Tuhan bagi kita yang menurut perintah Tuhan. Sudah dapat semua? Wahyu 3 ayat 10 hingga yang ke-11. Kalau sudah dapat saya akan bacakannya. Ayat yang ke-10, karena engkau menurut firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, Aku segera peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 11 kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Ini satu peringatan kita pada hari ini. Dia kata peganglah, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Itu kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan. Jangan biarkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis mengambil mahkotamu yang sudah Tuhan sediakan. Tapi dia katakan, peganglah dengan. Berarti peganglah sampai Tuhan datang menolong kamu dalam hidup. Oleh itu firman Tuhan mengingatkan kepada hari ini. Marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu mengingatkan kita. Dan Tuhan menuntut kita supaya kita takut akan Allah.
hidup menurut segala jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kita, dan kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan tetaplah beribadah di dalam kehidupan kita bersama-sama. Oleh itu, marilah kita serahkan diri kita dalam tangan Tuhan pada hari ini. Karena kata firman Tuhan, peganglah perintah Tuhan itu, dan juga katakan peganglah supaya tidak ada seorang pun yang berkata dan Tuhan sediakan bagi kita. Jadi hari ini peganglah itu, mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita, dan menjadi hidup yang kekal dalam kehidupan kita. Mereka berdiri bersama-sama dengan saya. Kita mau berdoa. Tuhan, bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia menandakannya segalanya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Akan menjadi sekali-lagi dan menerima Tuhan, bukan waktu kita, jangan sesali